Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Samud Mena dengan NIM 24016262. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cohesion dan coupling, yaitu dari mata kuliah pengantar coding. Nah, di sini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas yang ke-10 tentang cohesion dan coupling. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada cohesion. Cohesion adalah derajat keterhubungan antar elemen dalam suatu modul. Nah, cohesion ini juga memiliki beberapa struktur. Yang pertama itu ada contention, yang kedua sequential, yang ketiga communication, yang keempat prosedural, yang kelima temporal, yang keenam logikal, yang ketujuh koincidental. Nah, selanjutnya cohesion, functional cohesion. Functional cohesion adalah kohesi di mana semua elemen-elemen dalam suatu modul dipakai dan diperlukan untuk melakukan suatu tugas spesifik tertentu. Nah, kalian semua bisa melihat contohnya pada bagian sebelah. Nah, selanjutnya ada sequential cohesion, yaitu kohesi di mana elemen-elemen dalam suatu modul disatukan karena mereka membentuk suatu urutan prosedur serta elemen-elemen yang berada pada modul saling bergantung satu sama lain. Nah, yang kedua, communication cohesion adalah kohesi di mana elemen-elemen dalam suatu modul disatukan karena mereka memproses data yang sama. Nah, yang ketiga ada procedural cohesion, adalah kohesi di mana elemen-elemen dalam suatu modul membuat sebuah prosedur yang dieksekusi secara berurutan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu temporal cohesion, adalah kohesi di mana elemen-elemen suatu modul disatukan berdasarkan waktu elemen-elemen dalam modul tersebut digunakan pada pemrograman. Nah, yang kelima itu ada logical cohesion, adalah kohesi di mana elemen-elemen digabung menjadi suatu modul jika mereka melakukan sesuatu dengan logika yang sama, meskipun pada prakteknya mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada coincidental cohesion, yaitu kohesi di mana satu-satunya hubungan bagian di dalam modul tersebut adalah mereka terletak di dalam modul yang sama. Nah, selanjutnya itu ada coupling. Coupling adalah derajat ketergantungan suatu modul dengan modul yang lain. Nah, coupling ini juga ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada content, common, control, stub, data, dan uncoupled. Nah, yang pertama itu ada content coupling, yaitu jika suatu modul secara langsung merujuk konten dari modul lain, memodifikasi nilai lokal data di modul lain, dan bercabang ke sebuah lokal label di modul lain. Local coupling ini dapat ditemukan di bahasa assembly. Nah, selanjutnya ada common coupling, itu jika terjadi penggunaan data global oleh lebih dari satu modul. Global coupling termasuk high level coupling karena jika terjadi perubahan pada data global tersebut, maka kemungkinan perubahan juga harus dilakukan pada modul-modul yang menggunakan data global tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah control coupling, yaitu jika suatu modul dapat menentukan atau mengontrol urutan proses dari modul yang lain. Aksi dari suatu modul ditentukan oleh parameter output dari modul yang lain. Nah, selanjutnya ada state coupling, yaitu dua modul dikatakan state coupling apabila modul tersebut
berbagi struktur data komposit dan hanya menggunakan sebagian dari struktur data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu data coupling. Ketika modul berbagi data melalui parameter, data coupling lebih baik daripada step coupling karena sebuah modul mengambil data yang diperlukan saja tanpa memperhatikannya. Nah, selanjutnya yaitu uncoupled coupling, yaitu terjadi ketika dua modul tidak berbagi apapun secara langsung. Ini merupakan hal yang paling ideal. Modul M1 dan M2 dapat diimplementasikan secara independen, tidak bergantung dengan yang lain. Nah, sekian pemaparan tentang cohesion dan coupling. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.